Joko Widodo lahir di kampung kecil bernama Tirtoyoso, sebuah daerah di pinggiran kota Surakarta. Tempat ini bukan kawasan elit. Justru sebaliknya, ia terkenal karena sering tergenang air ketika musim hujan datang. Rumah-rumah berdinding papan, lantai tanah, dan suara riuh sungai menjadi latar utama kehidupan sehari-hari keluarga kecil ini. Ibunya Sujiatmi Notomiharjo adalah sosok ibu Jawa yang kuat dan hemat, sementara ayahnya, Wijiatno Notomiharjo, adalah tukang kayu, profesi yang membuat hidup mereka tak pernah benar-benar mapan. Jokowi kecil tumbuh dalam keterbatasan yang kadang memaksa mereka berpindah-pindah tempat tinggal karena digusur atau tidak mampu membayar sewa. Salah satu kenangan yang sering ia ceritakan adalah saat keluarganya harus tinggal di sebuah rumah kontrakan sangat kecil yang hanya berukuran 9 meter persegi. Di sanalah ia belajar makna ketahanan, kesabaran, dan pentingnya menjaga kehormatan di tengah kekurangan. Namun lingkungan keras itu tidak membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang keras. Justru sebaliknya, banyak yang mengingat Jokowi kecil sebagai anak pendiam, tidak suka mencari keributan, tapi rajin dan penuh rasa ingin tahu. Ia suka bermain di pinggir kali, menangkap belut, atau membantu ayahnya mengangkat kayu. Aktivitas sehari-hari ini tanpa disadarinya menjadi pelajaran awal tentang kerja keras dan rasa tanggung jawab. Yang menarik, meskipun hidup dalam keterbatasan, orang tua Jokowi sangat menekankan pentingnya pendidikan. Mereka tahu, satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan adalah melalui sekolah. Jokowi kecil tidak pernah absen dari sekolah, bahkan dikenal sebagai anak yang rajin dan tidak neko-neko. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 111 Tirtoyoso, sekolah yang kini sering dikunjungi oleh para pendukungnya. Dalam buku-buku biografi dan wawancara misalnya, Jokowi sering menyebut bahwa pengalaman masa kecilnya membuatnya memahami betul perasaan rakyat kecil. Ketika dewasa, ia tidak pernah menganggap enteng keluhan warga tentang jalan rusak atau harga sembako. Baginya, itu bukan keluhan politis, itu adalah realitas yang dulu pernah ia jalani. Empati yang ia tampilkan dalam kepemimpinannya bisa dilacak ke masa-masa ketika ia harus ikut ayahnya mengantarkan mebel sambil berjalan kaki. Selain pendidikan formal, kehidupan spiritual dan sosial di kampung juga membentuk karakternya. Ia terbiasa ikut pengajian kampung, menghormati tetua, dan hidup dalam budaya Jawa yang syarat nilai-nilai kesederhanaan dan ketulusan. Nilai-nilai inilah yang kelak membuat gaya kepemimpinannya terasa beda, lebih membumi, lebih praktis, dan kadang dianggap terlalu sederhana untuk jabatan setinggi presiden. Namun masa kecil Jokowi bukan semata kisah kesulitan. Di sela-sela keterbatasan, ada tawa, kehangatan keluarga, dan solidaritas antar warga. Mereka saling membantu ketika ada yang kesusahan, saling meminjamkan beras, atau sekadar duduk di serambi rumah membicarakan harga tempe. Dalam suasana seperti itulah Jokowi belajar bahwa kemiskinan bukan alasan untuk kehilangan harga diri. Penting untuk dicatat bahwa kondisi sosial ekonomi seperti ini tidak secara otomatis melahirkan pemimpin. Banyak anak lain yang tumbuh dalam kondisi serupa namun tidak menjadi siapa-siapa. Maka kita harus bertanya, apa yang berbeda dari Jokowi? Apakah karena didikan orang tua? Apakah karena ada sifat bawaan yang tidak dimiliki anak lain? Atau karena campur tangan sejarah yang memberi kesempatan kepada orang seperti dia? Sebagian pengamat menyebut bahwa Jokowi adalah representasi dari common man dalam politik modern Indonesia. Namun, yang membuatnya luar biasa adalah kemampuannya untuk menjaga nilai-nilai kampung dalam lingkungan politik yang penuh tipu daya. Ia bisa saja berubah setelah naik jabatan, tapi kenangan tentang hidup di pinggir kali menjadi semacam jangkar moral yang tetap membumi. Dan dari pinggir kali itulah kisah besar ini bermula. Anak kecil yang dulu harus berlari ketika ada banjir, kini melangkah masuk ke dalam istana. Tapi perjalanan itu masih panjang. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan telusuri bagaimana Jokowi menjalani fase demi fase hidupnya. Dari remaja pencinta rock, mahasiswa teknik yang hobi belusukan, hingga pengusaha mebel yang tak pernah menyangka akan menjadi wali kota. Setelah menamatkan sekolah dasar, Jokowi melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Surakarta, lalu ke SMA Negeri 6 Surakarta.
Di masa ini, kehidupan Jokowi mulai mengalami sedikit perubahan. Meski ekonomi keluarga masih pas-pasan, ia mulai menyusun langkah